Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Alexandinol dengan NIM 20338056. Di video kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas perancangan pengembangan teknologi energi terbarukan. Oke, langsung saja, yaitu pada yang pertama ada identitas rancangan. Untuk nama alatnya yaitu alat pengusir hama burung. Sumber energi yang digunakan yaitu energi matahari atau energi surya, lalu dimanfaatkan untuk mengusir hama burung di sawah. Lanjut, yang kedua itu ada latar belakang. Pengelolaan lahan pertanian secara tradisional dapat berpengaruh pada hasil panen. Selain pengelolaan lahan yang menjadi faktor penyebab yang mempengaruhi hasil panen, eh, ada lagi faktor yang menyebabkan yang atau mempengaruhi hasil panen, yaitu hama yang dihadapi oleh para petani. Para petani yang mengusir hama masih menggunakan cara tradisional. Biasanya hama padi yang biasa ditakuti oleh para petani yaitu burung. Untuk burung-burungnya atau jenis burung yang sering memakan bulir padi yaitu diantaranya burung pipit atau bondol Jawa, bondol Peking, bondol haji, eh, manyar jambur, manyar emas, dan burung gereja Erasia. Biasanya burung akan menyerang tanaman padi saat padi sudah mulai berisi, dan penyerangannya itu bisa sangat merugikan karena dilakukan secara berkelompok. Biasanya satu kelompok itu terdiri dari 5 burung yang akan bergabung ke kelompok burung yang lain, sehingga jumlah bulir pada padi makin lama makin berkurang, sehingga hal ini tidak dapat diabaikan. Untuk mengurangi dampak dari penyerangan burung terhadap tanaman padi di sawah, biasanya para petani menggunakan orang-orangan sawah yang dipasang di beberapa posisi di pematang sawah. Selain itu, petani juga menggunakan untayan tali yang telah diberikan benda-benda yang sifatnya atau menghasilkan suara ribut atau suara bising ketika ditarik. Ataupun juga dengan memasang jaring pengaman di sekeliling pematang sawah. Atau cara yang paling tradisional atau lebih tradisional lagi yaitu biasanya petani akan bersorak-sorai mengeluarkan suara ribut untuk mengusir burung pemakan bulir padi tersebut. Sehingga dari cara-cara tradisional tadi yang menyebabkan petani tidak dapat melakukan kegiatan lain yang lebih produktif dan hanya fokus pada mengusir hama hama burung di sawah sepanjang hari. Maka dari itu, pengembangan teknologi pada saat ini, khususnya di bidang pertanian, sangat diperlukan, seperti dengan cara membuat alat yang mampu mengusir hama burung tersebut. Khususnya untuk sumbernya itu kita memanfaatkan energi terbarukan dan sifatnya yang berkelanjutan. Salah satu energi terbarukan tersebut adalah energi matahari. Energi matahari merupakan energi yang dihasilkan dari pancaran panas, sinar matahari, dan energi yang sangat luar biasa karena tidak bersifat polusif atau polutif. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka akan dibuat suatu perancangan alat pengusir hama burung berbasis energi matahari. Lanjut, subbab berikutnya adalah rancangan alat. Nomor satu, gambar rancangan. Bisa kita lihat di sini ada sebuah rancangan gambar atau rancangan alat pengusir hama burung yang terdiri dari panel surya, lalu ada panel box. Untuk panel box ini isinya ada inverter, lalu SCC atau Solar Charge Controller, lalu ada baterai, speaker, dan rangkaian pembangkit audio sonic. Untuk tingginya saya desain lebih kurang sekitar 170 cm atau 1,7 meter. Lanjut, cara kerja. Karena alat ini menggunakan energi matahari sebagai sumber tenaga listrik yang dikonversikan menggunakan panel surya yang memanfaatkan gelombang audiosonik untuk mendapat mengusir hama burung. Si panel surya tadi akan mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Yang kemudian energi tersebut akan melalui solar charge controller yang berfungsi untuk mencegah masuknya daya berlebih ke dalam baterai sehingga menyebabkan baterai tidak cepat rusak. Ketika baterai sudah terisi penuh, daya yang tersedia pada sebuah baterai akan mengalir untuk menjalankan komponen-komponen lainnya, seperti speaker tadi.
dan inverter yang sudah terpasang dalam instalasi pun akan bekerja secara otomatis untuk mengubah tegangan DC menjadi AC, yang mana tegangan AC atau energi listrik yang dihasilkan akan disalurkan kepada alat pemancar tadi atau speaker tadi eh, dalam bentuk gelombang audiosonik dalam proses pengusiran hama burung. Lanjut untuk komponen atau alat yang digunakan itu ada yang pertama itu panel surya yang berfungsi mengubah energi matahari menjadi energi listrik yang digunakan sebagai sumber tenaga dari sistem yang dibuat atau alat yang dirancang. Panel surya ini terbuat dari bahan silikon semikonduktor dengan nilai arus tertinggi yang dapat dihasilkan oleh suatu panel surya itu disebut sebagai watt peak atau WP. Yang untuk panel surya yang digunakan itu sekitar 25 WP dengan menyesuaikan kebutuhan beban. Lanjut, komponen atau alat yang digunakan ada Solar Charge Controller atau SCC yang berfungsi sebagai alat mengatur pengisian daya hasil dari panel surya ke baterai. Selain itu, SCC ini juga berfungsi mencegah masuknya arus listrik yang berlebih ke dalam baterai agar baterai tidak cepat rusak. Lanjut, ada baterai yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi yang telah dikonversi dari energi matahari tadi ke energi listrik oleh panel surya. Untuk baterai yang digunakan adalah baterai kering dengan jenis VRLA 12 volt 12 ampere hours. Lanjut ada inverter yang berfungsi untuk mengubah tegangan arus DC atau direct current dari panel surya menjadi arus tegangan AC atau alternating current. Lanjut ada rangkaian pembangkit, audiosonik, dan speaker. Untuk rangkaian ini akan menggunakan rangkaian IC NE555 yang berfungsi sebagai pengatur jumlah frekuensi dan sebagai osilator frekuensi audiosonik. Lalu gelombang audiosonik tadi dikeluarkan melalui speaker yang digunakan untuk mengusir hama burung. Lanjut, rencana biaya yang dibutuhkan. Karena kita memiliki komponen atau alat yang digunakan itu sekitar 5 buah, maka untuk rencana biaya yang dibutuhkan yaitu pertama panel surya, dengan rencana biayanya itu lebih kurang 220.000. Lalu yang kedua ada solar charge controller, rencana biaya yang dibutuhkan ada 100.000 rupiah. Lalu baterai, tipe baterai kering tadi, untuk rencana biayanya yaitu ada 250.000 rupiah. Lanjut, inverter, biayanya itu sekitar 150.000 rupiah. Lalu yang komponen yang terakhir itu IC NE555 dengan speakernya itu lebih kurang 20.000 rupiah. Lanjut bab berikutnya, kendala yang akan dijumpai. Yang pertama, untuk kendala yang akan dihadapi karena penggunaan alat ini atau rancangan alat ini cukup kurang fleksibel bagi penggunanya karena ketika alat itu jadi, si pemakai atau si petani ini harus menggunakan alat ini secara manual atau mengatur kapan suara ini akan keluar itu ditekan secara manual atau pengaktifannya itu oleh petani itu dilakukan secara manual untuk mengusir hama burung. Selain itu, kendala yang dihadapi harga alat yang relatif cukup mahal seperti panel surya, inverter, baterai, dan lain-lain. Lalu juga faktor cuaca, karena kita menggunakan energi matahari, maka faktor cuaca juga jadi kendala karena seperti cuaca mendung atau pada malam hari yang membuat pengumpulan energi matahari ke dalam panel surya itu tidak efektif. Lalu yang terakhir, untuk solusi yang diberikan. Karena tadi desain alat itu masih dipakai secara manual oleh petani dalam pengaktifan suaranya, maka dapat digunakan atau dapat menggunakan sistem otomatis seperti menggunakan microcontroller dan sensor jarak agar pengguna atau petani nanti dapat mengatur secara otomatis kapan suara itu akan dikeluarkan dari speaker ketika sistem itu aktif. Apabila burung itu akan terdeteksi oleh sensor jarak. Jadi ketika sensor jarak itu kita set beberapa meter akan terdeteksinya burung ketika menghampiri sawah, maka ketika si burung itu
masuk ke dalam jangkauan sensor jarak, maka akan menyebabkan secara otomatis si microcontroller akan memberi perintah untuk mengeluarkan suara yang dikeluarkan melalui speaker. Jadi itulah hasil presentasi saya mengenai laporan tugas perancangan teknologi energi terbarukan. Apabila ada kesalahan kata dan makna mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.